Shalom anak-anakku dan para orang tua tercinta. Kita berjumpa lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Orang tua bersama dengan anak. Inilah hal yang diperkenan oleh Tuhan, karena ini tugas kita untuk memberitakan kebenaran-kebenaran kepada anak-anak keturunan kita, bahkan sampai cucu. Nah, tema firman Tuhan pada hari ini adalah doa syafaat Abraham untuk Sodom. Masih ingat? Kemarin ada 3 tamu surgawi yang mengunjungi Abraham. Dan mereka memberitahukan tentang bagaimana janji Allah pasti digenapi di dalam kehidupan Abraham. Walaupun mereka sudah tua, pasti diberikan keturunan, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, tamu-tamu ini lalu berangkat sesudah menyampaikan pesan itu kepada Abraham. Berangkatlah dari kediaman Abraham untuk mengarahkan pandangannya ke arah Sodom. Masih ingat di Sodom ada siapa? Keponakannya Abraham? Ya, Lot beserta dengan istri dan anak-anaknya ada di sana. Lot memilih pada waktu itu karena ada pertengkaran dengan gembala-gembala Abram pada waktu itu. Jadi Abram memberikan pilihan, silahkan pilih Lot. Dan Lot memilih Sodom. Ya, nah Abraham menyertai tamu-tamu tadi ini pergi untuk mengarahkan pandangannya ke Sodom. Dan Abraham mengantarkan mereka. Lalu Tuhan berpikir, ketika ketiga tamu-tamu itu sudah diantarkan oleh Abraham, ketiga tamu yang mengunjungi Abraham itu berangkat dan bersama-sama Abraham, Tuhan berpikir begini, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi ada rencana Tuhan bagi Sodom. Apakah akan disembunyikan? Ternyata Tuhan tidak mau menyembunyikannya, karena Abraham adalah orang yang Dia pilih untuk menjadi nenek moyang bangsa yang besar serta berkuasa. Dan oleh Abraham, segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Allah sudah memilih Abraham secara khusus supaya diperintahkannya kepada anaknya, kepada keturunannya, supaya mereka tetap hidup menurut jalan yang telah ditunjukkan Tuhan, dengan cara melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan akan memenuhi kepada Abraham semua yang Ia sudah janjikan kepadanya. Sesudah berpikir demikian, Tuhan kemudian menyampaikan curhatan hatinya kepada Abraham. Ia berfirman, Abraham, sesungguhnya orang Sodom itu begitu jahat. Sudah kudengar keluh kesah orang Sodom dan Gomora. Sesungguhnya sangat berat dosa mereka. Jadi aku turun ini untuk melihat apakah benar-benar telah terjadi kelakuan yang demikian. Karena orang-orang berkeluh kesah terhadap aku. Dan keluhan itu telah sampai di telingaku. Aku tidak mengetahuinya benar-benar. Dan benar Tuhan menemukan hal seperti itu.
Tuhan mengalihkan pandangannya kepada Sodom. Dan Abraham masih tetap berdiri bersama-sama dengan Tuhan di hadapan Tuhan. Ketika Abraham mendengar Tuhan berbicara seperti itu, Abraham lebih mendekat kepada Tuhan dan berkata begini, Tuhan, apakah Tuhan akan turut membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Abraham ingat ada ponakannya di situ, dan dia adalah orang benar. Apakah Tuhan akan menghanguskan? Apakah Tuhan akan membinasakan orang benar bersama orang fasik? Andai kata ada 50 orang benar, Abraham mulai dengan angka yang tinggi. Tuhan bilang enggak. Kalau ada 50, saya tidak akan binasakan, kata Tuhan. Tuhan mohon maaf, saya turun 5 angka. Kalau ada 45, Tuhan bilang enggak. Kalau 45 orang benar di sana, aku tidak binasakan. Maaf Tuhan, saya turun lagi. Kalau ada 40 Tuhan. Tuhan bilang tidak juga. Kalau ada 40 orang benar, aku tidak binasakan. Tuhan, sekali lagi aku minta. Kalau ada 30, tidak juga, kata Tuhan. Kalau 30, aku tidak akan membinasakan. Dengan berani aku mengajukan, Tuhan, aku ini debu jua. Kalau ada 20 Tuhan. Asumsi Abraham adalah bahwa Lot sudah berkembang biak di sana dan sudah menginjili orang-orang di sana. Jadi bukan hanya Lot orang benar, tapi pasti ada orang-orang lain tambahan yang ikut menjadi orang benar. Tuhan bilang enggak. Tuhan, sekali ini kalau ada 10, aku tidak akan membinasakan. Lalu naiklah Tuhan dari tempat itu. Artinya saudara, artinya anak-anakku, kalau ada 10 orang benar di satu kota, 10 orang benar itu mampu membuat kota itu tidak dibinasakan Tuhan. 10 orang benar itu mampu menjadi penyelamat, mampu menjadi berkat di kota itu. Bagaimana kalau kita kembali kepada keluarga? Kalau ayah dan ibu sehati menjadi orang benar, apa itu orang benar? Kita sudah belajar. Ketika Abraham percaya kepada janji Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Adakah ayah dan ibu menjadi orang pertama-tama yang percaya kepada janji Tuhan, sehingga dengan tekun dan setia mengajarkan renungan keluarga kepada anak-anakmu? Kehidupanmu yang benar mampu menyelamatkan keluargamu, mampu membuat Tuhan tidak jadi membinasakan sebuah kota, sebuah keluarga. Kita dapat melihat kebenaran itu di sini. Tuhan bilang kalau ada 10 orang benar di Sodom, aku tidak akan binasakan. Tapi ternyata tidak. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana tindakan Tuhan besok karena tidak didapati 10 orang benar di sana. Nah, apa yang kita belajar dari kebenaran hari ini? Yang pertama, Abraham memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, sehingga tidak ada rahasia lagi antara Tuhan dengan Abraham. Tuhan Yesus juga bilang di dalam perjanjian baru, apa yang ku dengar dari Bapa aku beritahukan kepadamu. Engkaulah sahabatku, engkau bukan hamba lagi. Sama karena kita keturunan Abraham. Tuhan Yesus sudah wujudkan itu di dalam dirinya, bahwa segala sesuatunya ia dengar dari Bapa, dia sampaikan kepada kita. Demikian juga dengan Abraham, kita sudah lihat. Yang kedua, kita belajar di sini bahwa Tuhan tidak mau menyembunyikan rencana ini bagi Abraham, sebab Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Dan ada Lot keponakannya di sana yang masih ada hubungan dengan Abraham, dan Tuhan mau perhatikan. Saudara, relasi-relasimu juga diperhatikan. Anak-anakku, Tuhan memperhatikan adik-adikmu. Tuhan memperhatikan kakakmu. Tuhan memperhatikan ayah bundamu. Semua yang ada hubungan keluarga Tuhan perhatikan. Dan yang ketiga, anak-anak lihat di sini, doa syafaat Abraham ini
adalah merupakan doa syafaat yang pertama di dalam Alkitab. Dan Allah menjawab doanya. Dengan apa? Dia membawa Lot keluar. Kita lihat besok ceritanya itu. Bagaimana Sodom dan Gomora dibombardir dan dibinasakan oleh Allah. Tapi orang benar diselamatkan. Nah, ayat hafalan kita jangan lupa. Untuk anak-anak yang bagian kalimat terakhir aja. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tentu tidak ada. Termasuk menyelamatkan keluarga-keluarga kita. Nah, untuk orang tua dari atas ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Dengan menghafalkan ayat ini, ayah bunda akan dikuatkan iman. Apapun kesulitanmu, tidak ada yang menyulitkan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini sampai di sini dulu. Saya akan berdoa buat anak-anakku dan juga para ayah bunda. Ya Tuhan, hamba mengucap syukur untuk firman ini. Berkatilah anak-anak kami. Berilah kepandaian 10 kali lipat lebih cerdas dari orang-orang yang belum mengenal-Mu Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka berhasil dan mereka menjadi kesaksian tentang dahsyatnya Tuhan yang disembah. Berkati para orang tua ya Bapa, agar menjadi orang benar di tengah keluarga yang mempercayai firman Tuhan dan mempraktekkan itu bagi kehidupannya dan anak-anak mereka. Bapa, hamba mengangkat tangan ini. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala kebutuhan mutu hidup yang saleh dan benar diberikan oleh Tuhan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa.